ada bahan ya campur-campur nggak apa ya, mudah-mudahan karena PhD kan mudah-mudahan memahami lah. Pan saya mengajar di tempat lain, saya gabung-gabung ya di mana gitu. Oke, inilah kira-kira judul kita, Risk Technology Introduction ya. Ini yang klik, saya nggak bisa klik jadi ya. Ya, ya next lah. Oke, jadi penelitian itu ya, penelitian itu eh, merupakan sesuatu kegiatan atau investigasi ya. Investigasi itu lebih daripada apa namanya melakukan observasi ya. Investigasi itu adalah melakukan kegiatan yang mendalam secara sistematis ya, dan tadi terhadap beberapa kegiatan material sumber daya ya, untuk menstabilkan fakta ya, kenyataan ya, dan mencari meraih sesuatu hasil yang baru atau konklusi atau penelitian atau kesimpulan yang baru. Nah, itu berdasarkan Oxford Dictionary ya, eh, definisinya, yaitu kegiatan yang bersistematik. Ya. Jadi tidak acak-acak, tidak obok-obok ya, tidak apa namanya. Jadi dilakukan secara sistematis, bertahap, eh, seriously ya. Jadi tidak main-main, apalagi di dalam hal melakukan aktivitas penelitian S3 ini atau PhD ini. Kita lihat lagi definisi daripada Wikipedia ya, ini secara umum ya, yang Anda bisa lihat, klik di Google ya, yaitu human activity based on intellectual investigation and at discovering, interpreting, reviving human knowledge and different aspect of the world. Ya. Jadi merupakan aktivitas kita, semua orang, ya, semua orang bisa melakukannya. Tapi ada dasar intelektual, ya. Jadi orang-orang yang intelektual, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang berpengetahuan, ya, dengan tujuan menemukan, discover, ya, menemukan sesuatu, ya, something di sini. Kemudian menginterpretasikan, ya, dari teman itu mencoba interpretasikan. Apa sih hasilnya, gitu ya, dan revising, ya, human knowledge, pengetahuan kita pada berbagai aspek di dunia ini, ya. Jadi sangat luas artinya ya menurut Wikipedia ini. Nah, coba kita lihat juga, coba terus ini next. Nah, menurut eh pendapat ahli-ahli kita ya, penelitian merupakan pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis masalah dan pecahannya. Pada hitam menghalang ini. Pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta itu menurut David Penny gitu ya. Kemudian Muhammad Ali, eh, penelitian itu suatu cara untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan dengan masalah itu. Dilakukan secara hati-hati, ya. Be careful ya. Jadi hati-hati di sini. Sehingga diperoleh pemecahannya. Jadi penelitian Anda tidaklah sembarangan nanti ya. Harus hati-hati. Sistematis, hati-hati. Jadi apa namanya? Anda beranjak dari S2 ke S3, ada saja pernah saya alami beberapa mahasiswa ya, dia menggunakan data sesuka-sukanya. Ada yang ini ya, uh, host mute, sorry, bisa mati deh. Dia bikin data sendiri ya di atas meja,
Kemudian direka-reka sendiri ya, itu adalah pekerjaan yang sangat tidak hati-hati gitu ya. Itu menurut Imam Ali ya. Jangan sampai eh, Anda lakukan hal seperti itu ya. Karena penelitian ini harus jujur ya. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, tidak ada yang apa namanya, harus Anda sendiri yang apa namanya, eh, melakukannya. Hmm. Ya. Kemudian menurut Suprapto, penelitian adalah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta, prinsip-prinsip, dan sabar, hati-hati, serta sistematis. Ya. Jadi, bidang ilmu pengetahuan. Jadi, ada yang dalam bidang ilmu pendidikan, kesehatan, teknologi, ya, apalagi sosial, ekonomi. Ya. Nah, itu sesuai dengan bidang ilmu Anda. Ya. Apa bidang ilmu dasar bidang ilmu Anda, itulah yang akan Anda lakukan nanti dalam penelitian. Nanti saya sarankan sebaiknya penelitian Anda diarahkan kepada atau sesuai dengan eh, apa background kita selama ini. Misalnya Anda dalam bidang kedokteran, ya ambillah penelitian itu dalam bidang kedokteran sehingga Anda paham betul, ya, paham betul, menguasai betul apa yang akan kita lakukan. Karena nanti dalam penulisan writingnya, writing dalam report itu nanti seperti air mengalir. Misalnya Anda dalam bidang ekonomi akan meneliti dalam bidang kesehatan. Kalau Anda tidak pernah belajar dalam bidang kesehatan, nanti akan mengalami kesulitan ya, dalam walaupun Anda memperoleh data-data yang cukup gitu. Nah, penulisan ini harus berdasarkan pengalaman-pengalaman. Ya. Ya, coba satu lagi ini menurut Hoyt ya, studi dan Flick, penelitian usaha untuk menemukan pengembangan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Nah, jadi ada suatu tes ya, suatu kebenaran. Jadi kita punya hipotesis ya, menurut kita A ini adalah begini-begini-begini. Nah, kita uji kebenarannya atau kita kembangkan ya dari suatu produk A, misalnya seorang dokter menemukan formula virus A misalnya atau virus COVID kemarin begitu ya. Dia kembangkan ya karena ada varian-varian COVID baru misalnya. Nah, kemudian dia kembangkan menjadi suatu eh, vaksin baru untuk menanganinya gitu. Jadi ada pengembangan di sana. Jadi ada to find, ya, menemukan, ada develop, dan ada test di situ ya. Menemukan, mengembangkan, dan mengujinya gitu. Nah itu harus tadi. Nah kira-kira sampai di sini ada yang ingin bertanya, silakan. So, next. Oke, kita teruskan supaya lebih dalam pemahaman kita tentang penelitiannya. Ya, ada dua istilah ya dari bahasa Inggris dan bahasa Prancis ya. Bahasa Inggris istilahnya research ya dalam bahasa Inggris ya atau bahasa Prancis researcher ya. Ada mungkin kawan-kawan yang pernah belajar bahasa Prancis atau pernah tinggal di Prancis mungkin lidahnya sudah paham dengan al-alnya gitu ya researcher ya. Kalau itu kembali to search mencari. Nah, jadi itulah kira-kira dasarnya ya. Jadi mencari kembali, menemukan, to find ya. Recover. Kemudian lebih lanjut ada menurut pendapat Highway, studi dilakukan seorang melalui penyelidikan secara hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Bersama penelitian dalam suatu proses untuk mencapai secara sistematis dan didukung oleh data, jawaban terhadap suatu pertanyaan, penyelesaian terhadap masalah, atau pemahaman yang dalam terhadap sesuatu fenomena. Nah, ini lebih dalam di sini ya. Jadi ada fenomena tertentu ya, dia ingin coba misalnya sekarang terjadi apa namanya kemarin yang ada apa namanya istilahnya yang ada bansos-bansos ini ya bencana alam yang apa namanya yang perubahan alam itu ya apa namanya itu ya fenomena alam ya. Ini teliti ya ini diteliti oleh seorang apa betul manfaat dampaknya terhadap masyarakat terhadap tani terhadap nelayan atau ternak gitu apakah betul
Kok sering mati ini ya? Kok mute sendiri dia ini? Enggak, Prof. Terdengar kok, Prof. Bagus, Prof. Kenapa? Jelas. Jelas kok, Prof. Terdengar, Prof. Jelas ya. Agak kecil Sering di mute saya dia ya. sendiri. Jelas, Prof. Di saya agak jauh gitu suaranya, Prof. Oke, oke. Ya. Selesai penting jelas ya. Iya, Nah, Prof. jadi mengembangkan, memahami atau fenomena itu ya, bencana alam itu ini lebih dalam lagi gitu ceritanya. Nah, Indonesia mencoba memberikannya dengan bansos dan sebagainya. Dokter sebenarnya ya. Eh, walaupun masih masih menjadi perdebatan gitu. Oke, next. Next. Nah, banyak para para pelaku peneliti ya, atau para researcher ya eh, memahami yang salah tentang penelitian itu. Jadi penelitian itu yang kesalahan pertama adalah penelitian itu tidak hanya sekedar mengumpulkan data informasi. Ya, kumpulkan data kemudian kita ini ya itu belum tentu itu merupakan suatu penelitian. Ya, mungkin datanya data yang ini, misalnya seorang wartawan mengumpulkan data ini ya, tapi kalau tidak dianalisis dengan tepat itu bukan penelitian, dia hanya untuk memberikan informasi kepada orang lain. Ya. Penelitian bukan hanya memindahkan fakta dari suatu ke tempat lain. Misalnya dari kita menemukan informasi atau data dari satu tempat, kita pindah ke tempat lain. Ya, itu juga bukanlah suatu penelitian. Kemudian penelitian bukan hanya membongkar-bongkar mencari informasi. Kita cari informasi, kita cari misalnya suatu orang sejarah misalnya begitu ya. Dia bongkar-bongkar data, cari informasi sejarah-sejarah lalu ya. Tapi kalau tidak dianalisis dengan baik, ya, kalau tidak dianalisis dengan baik, itu bukan satu penelitian. Ya. Ada kawan saya seorang ahli sejarah, ya, eh, dia penelitian di Leiden, Leiden di Belanda ya, tahu di Belanda ya. Hmm. Untuk PhD dia mencoba waktu itu belum ada internet masa saya ya. Dia mencoba mencari data-data Indonesia lama di Leiden itu merupakan microfilm ya. Nah, kalau hanya dia mencari data itu saja, itu belum penelitian. Tetapi data itu dia coba kumpulkan secara sistematis, ya, kemudian dianalisis, kemudian dicoba membuatkan kesimpulan, ya, dianalisis secara teori-teori, ya, dia kemudian menggunakan formula-formula yang ada. Mohon izin, Prof. Mohon maaf. Apa? Ini Prof ada dua layar, Prof. Yang pertama itu Prof ada Profnya, yang satunya lagi blank. Nah, kebetulan yang satunya itu kalau posisi mute, di posisinya unmute itu feedback, Prof. Jadi untuk yang Asus yang satunya lagi izin Prof harus di mute dari Prof. Ada dua ya? Nah, iya betul ada dua. Jadi Indri tadi Oh, secara pantesan. otomatis Sebentar. langsung mute kan. Oh, Seperti itu. gitu. Nah, Gimana kalau caranya? sekarang Ntar Prof dulu. sangat jelas sekali. Kalau dua-duanya unmute, kondisinya jadi feedback, berdengung. Seperti itu. Sekarang udah bagus, Prof. Udah Karena bagus. udah bagus ya? Kami juga ada dua nih di sini, Bu Lani. Ada Ya, dua. yang lain di mute ya. Silakan. Sudah oke, Prof. Yang Sebentar, satunya lagi sebentar, sudah di sebentar. mute. Oke. Mana yang saya dilihat satu? Yang Asus, ada Asus yang tidak ada gambarnya. Prof buka dua laptop kah atau seperti apa? Ini udah hilang satu. Sudah hilang, Prof. Sudah aman, Prof. Kemudian di Sudah unmute. hilang, Prof. Nah, Oke, ini sekarang. di oke. Oke, Prof.
Sudah Prof. Oke ya. Nah, Indri ya. monitor, Indri pantau Prof. Baik. Coba full screen lagi. Oke. eh Dikit lagi nggak? izin ini dulu ya. Stop share dulu sebentar supaya kelihatan semua. Jadi ini Prof, yang ini nih Prof, mohon izin. Yang sebelah Pak Toto. Yang sebelah Pak Toto ini Asus Prof. Ini yang Terus, jatuhnya feedback. Iya, yang Asus itu. Jadi oh Prof muncul ada dua dua. ya. Ya, Lain Zoom, betul. itu bukan oh, muncul kalau dua lagi ya. kan versinya Mbak Indri, versinya Prof Alfian bisa beda. Nah, paling seperti ini aja, Prof. Nanti mungkin Indri secara otomatis memute saja ya, Prof ya. Asus Karena Suara Indri. di Yang samping Pak Toto ini Mbak Indri, Asus yang di samping Pak Toto ini Bulani. Bulani ada dua, satu Asus, satu Bulani. bukan ini yang punya Prof Alfian. Baik, Prof, dilanjut saja, Prof ya. Izin Indri mute saja ya, saya supaya Asus siapa ini itu punyanya Prof Alfian atau Bahkan saya 3 biji di sini nih munculnya. Kalau Asus siapa ini kayaknya muka Bulani ini. Saya Asus saya. oh saya udah ganti Prof Alfian, Prof yang Asusnya Prof Alfian. Tapi yang Asus siapa ini? Cara mendelete-nya satu bagaimana? Yang Asus siapa ini kalau ngelihat backdropnya ini Bulani. Mana ada backdrop? Oke, Prof, sudah di remove, Prof. Aman, Prof. Udah ya. Sudah, Prof. Sudah, Prof. Sudah di remove. Oke, silakan. Izin, Prof. Indri share screen lagi. Mohon yang lain tetap di mute ya. Sudah di Aman ya. remove. Aman, Prof. Sudah aman. Sudah di remove. Baik, Prof. Silakan dilanjut, Prof. Terima kasih. Oke, ya. Jadi saya contohkan tadi ada kawan saya ahli sejarah, dia bongkar-bongkar semua apa karena zaman dari zaman Belanda itu data tahun 1910 ya. Dulu data masih microfilm ya, belum ada internet itu. Nah, itu di arsipnya di Leiden. Nah, tapi kalau hanya sekedar membongkar-bongkar dia itu bukanlah penelitian, ya jadi mencari data saja. Tapi kawan saya ini karena dia untuk PhD, dia bongkar, dia susun secara sistematis, dia analisa, kemudian dia apa? Dia ini. Nah, itu dia jadi satu hasil penelitian, riset menjadi doktor gitu ya. Penelitian bukan juga suatu kata besar untuk menarik perhatian. Jadi misalnya kita bikin bluff ya, kayak koran misalnya atau ini ya, bikin judul besar gitu ya. Eh, akan terjadi tsunami gitu ya. Tapi hanya ramalan begitu ya. Nah, itu apa namanya kata-kata kasar, kata besar, tetapi yang kenyataannya tidak akan terjadi gitu ya. Nah, itulah kadang-kadang pengertian yang salah tentang penelitian. Oke, ya, terus Indri, next slide. Nah, tapi yang benarnya adalah ya eh, yang pertama penelitian dimulai dengan suatu pertanyaan atau permasalahan. Jadi Anda-anda yang 22-24 orang ini ya ada satu kegelisahan di dalam hatinya gitu ya. Apalagi kita ngambil S3 gitu ya. Pertanyaan besar misalnya dalam bidang pendidikan. Saya contoh Indri dia mengelola satu pendidikan ya, lembaga pendidikan. Nah, apa sih variabel-variabel apa sih yang menghalangi atau menjadi kendala di dalam pengembangkan pendidikan saya ini gitu ya. Jadi ada kegelisahan dalam hati, pertanyaan besar, the big question ya di dalam hati si peneliti itu. Nah, itu pertanyaan ya. Kemudian memerlukan pernyataan yang jelas tentang peneliti. Jadi dari pertanyaan itu dia bikin pernyataan. Oh, saya coba pernyataan statement atau hipotesis ya. Oh, pendidikan ini disebabkan oleh lambatnya pendidikan ini, kurangnya pengembangan pendidikan adalah disebabkan oleh ini kemungkinan ya. Nah, kemudian apa namanya dicoba cari literatur ya. Jadi saya ingatkan kembali bahwa ASEAN University mensyaratkan minimal berapa? 60 literatur ya. 60 literatur ya. Coba dari sekarang Anda men-search ya, mencari atau ini ya literatur yang berhubungan dengan apa topik yang akan Anda tulis. Yang menyebabkan topik kegelisahan Anda tadi atau pecahan besar Anda tadi.
ya. Kumpulkan secara sistematis, kumpulkan secara ini. Kalau zaman saya dulu itu belum ada internet ya. Kami dulu pustaka, sibuk dengan pustaka, dengan textbook, dengan jurnal-jurnal ya. Nah, sekarang jurnal bisa di-download dengan melalui internet ya. Ada yang berbayar dan tidak tentunya. Jadi Anda harus punya strategi juga dalam mendownload jurnal-jurnal tersendiri gitu ya. Nah, kalau saya dulu di Malaysia, mahasiswa saya wajibkan membuat resume ya, resume hasil-hasil penelitian atau textbook. Ya, misalnya topiknya A begitu ya. Nah, kemudian dia deskripsikan menjadi 4 subtopik begitu ya, misalnya gitu ya. Misalnya penyakit seseorang ya karena tuberkulosis. Nah, karena TBC misalnya gitu ya. Nah, jadi dia coba empat atau 5 penyebab ini. Nah, kemudian dia bagi menjadi 4, dia carilah literatur yang berhubungan dengan itu. Nah, mahasiswa kalau master bagi saya waktu itu 50 minimal. 50 jurnal, ya 50 literatur, 50 textbook. Dia bikin resumenya, yang pertama judul ya. Judul dibikin dalam Excel ya. Judul, kemudian pengarang, autornya, kemudian kolom ketiga adalah tentang tujuan daripada penelitian itu, tujuan daripada buku itu, tujuan ini. Dan kemudian yang keempat setidak-tidaknya metode ya, metode yang digunakan, metode penelitian. Nah, ini nanti akan mencoba membantu Anda metode apa yang akan kita gunakan. Kolom keempat metode, kolom kelima apa resume atau kesimpulan daripada penelitian itu. Ya, nah itu kalau saya di Malaysia ya. Sedang kemudian kalau untuk PhD 100 paling kurang. Anda bersyukur di sini hanya 60 ya, Pak Suendar, ini kan 60. Tapi lebih banyak lebih bagus ya, karena semakin kaya kita dengan informasi, banyak kita mendapat informasi, akan semakin mudah kita dalam report writing nanti. Ya, tinggal mengambil-ngambil aja. Nah, saya pandu seperti itu, nanti dalam penemuan Anda, oh menurut si ini begini-gini, hasil penelitian saya begini-begini, nanti diadu apa bertentangan atau dia selaras atau sama begitu ya. Nah, itu menarik memudahkan Anda nanti. Jadi dari sekarang saya sarankan Anda untuk literatur study-nya buat di dalam tabel-tabel Excel ya. Pertama judulnya, yang kedua autornya, yang ketiga tujuannya, yang keempat metode yang dia lakukan ya. Kalau di jurnal, jadi misalnya dia metodenya kuantitatif atau kualitatif. Kemudian dia menggunakan formula, misalnya kalau dia kuantitatif menggunakan statistik bla 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 bla, ya, misalnya regresi sederhana atau regresi berganda atau formula-formula ini ada menggunakan SEM, atau dia kualitatif menggunakan metode ini, formula ini, begitu ya. Nah, itu nanti Anda bisa sadur, bisa adopsi. Menurut si ini, kalau menggunakan ini, digunakan formula ini. Nah, itu tinggal mudah ya. Nah, kesimpulannya bisa Anda gunakan sebagai chapter 2 nanti. Chapter 2 ya. Di dalam hal penulisan proposal. Atau yang tidak Anda gunakan dalam proposal, nanti ada adu di dalam hasil penelitian. Rupanya penelitian A, Anda menemukan A misalnya. Nanti Anda lihat urut lagi dari 50-60 literatur. Oh, menurut si ini rupanya ini. Jadi Anda ini bisa Anda bantah penelitian orang ya. Jadi penelitian kami bertentangan atau tidak sesuai dengan hasil penelitian si ini karena bla bla bla, mungkin daerahnya, mungkin orang penelitian di sana daerah musim subtropik atau di daerah dingin ya. Tetapi di daerah tropis rupanya hasilnya begini-gini ya, bisa begitu. Jadi memperkaya analisis Anda nanti gitu ya. Itu saya sarankan, nanti saya kasih contoh nanti model tabelnya ya, sehingga memudahkan Anda nanti dalam membuat resume literatur study ya. Jadi ada dua keuntungan nanti. Yang pertama bisa Anda masukkan untuk chapter 2 dalam proposal.
Dan yang kedua adalah bisa Anda gunakan untuk mengadu, ya, mengkontradiksikan atau menyamakan dari hasil penelitian Anda dengan penelitian orang-orang lain nanti. Kemudian yang kedua, penelitian memerlukan pernyataan yang jelas tentang tujuan, ya. Jadi tujuannya Anda apa? Jadi setelah Anda menemukan kegelisahan tadi, apa sih penelitian saya? Yang pertama, ingin menganalisis, ya, faktor apa yang mempengaruhi terhadap pengembangan pendidikan sebagai contoh, ya. Faktor apa yang mempengaruhi terhadap penyakit ini, ya. Faktor apa yang mempengaruhi lambatnya pengembangan ekonomi di suatu daerah, misalnya begitu, ya. Kemudian mungkin dalam bidang ekonomi banyak lagi, ya. Kemudian yang ketiga, penelitian mengikuti perancangan prosedur yang spesifik. Nah, di dalam penelitian kita mempunyai rancangan penelitian yang jelas, ya. Seperti saya katakan di dalam kolom 3, ada metode di situ, ya. Metode apa yang digunakan. Nah, itulah bisa Anda gunakan, bisa Anda adopsi rancangan penelitian orang, ya, di dalam penelitian Anda, ya. Tapi jangan lupa kalau Anda sama persis, jangan lupa menyebutkan autornya. Ya. Menurut si ini rancangan metode yang digunakan adalah ini, ya. Dengan demikian saya menggunakan metode ini sesuai dengan pendapat ini, gitu, ya. Karena misalnya karakter penelitian saya akan lebih mirip atau sama dengan penelitian dilakukan oleh si itu, maka saya akan menggunakan metode seperti ini. Nah, itu bikin alasan yang kuat, yang tepat. Kemudian yang keempat, penelitian biasanya membagi permasalahan utama menjadi sub-sub masalah yang lebih dapat dikelola. Nah, next question Anda tadi, Anda coba buat sub-sub masalah, ya. Misalnya tadi kegelisahan Anda tentang pendidikan. Nah, kemudian variabel-variabel apa tadi, ya? Misalnya variabel faktor guru, ya, faktor pengelolaan, faktor administrasi, faktor apa lagi, ya? Faktor anak didik, faktor kualitas atau kualitas murid, misalnya begitu, ya. Biasanya seperti contoh sekolah-sekolah yang terkenal, ya, itu biasanya murid-murid yang berprestasi lebih masuk ke sana. Tapi sekolah-sekolah yang agak ke pinggir, sekolah swasta, nah itu masih murid-murid kelas 2. Saya pernah mengajar di perguruan tinggi swasta sebagai contoh, ya. Nah, itu kita sudah menerima kualitas mahasiswa yang kelas-kelas 3 lah. Kelas 4 bahkan begitu. Artinya level daripada kualitas mahasiswanya begitu. Jadi misalnya mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi tentu masuk perguruan tinggi yang utama, misalnya dia pilih UI, ITB, IPB, ya, apalagi Gajah Mada begitu, ya. Nah, kemudian dia pilih itu. Atau perguruan tinggi negeri lainnya yang top. Nah, kemudian yang ranking 2 tidak lolos itu dia ambil yang level 2, misalnya universitas yang ini. Nah, level 3, ya, baru dia memilih swasta yang tidak ada alternatif lain, misalnya begitu, ya. Nah, tugas daripada perguruan tinggi yang ini lebih berat sebenarnya dalam membina, mendidik mahasiswa yang level-level 3 tadi, ya, karena mereka, ya, secara kualitas, ya, IQ dan segala macam, tingkat kerajinan, tingkat kemalasan lebih tinggi, ya. Jadi kerja dosen di perguruan tinggi yang swasta tadi atau perguruan tinggi yang ini tadi menerima mahasiswa ini lebih tinggi, lebih berat, ya. Nah, itu kira-kira. Kemudian yang kelima, penelitian diarahkan permasalahan, pertanyaan atau hipotesis penelitian spesifik. Nah, hipotesis itu perlu dilakukan, ya. Jadi hipotesis ini adalah kegelisahan Anda. Apa sih saya dari pendidikan tadi? Apa hipotesisnya? Oh, rupanya proses pendidikan atau kurikulum merupakan salah satu handicap atau penghambat dalam pengembangan murid. Misalnya kurikulum terlalu berat bagi murid, misalnya bagi siswa, sehingga menghambat ini. Atau kualitas dosen plus guru yang terlalu rendah, ya. Nah, itulah jadi pembenahan nanti hasil temuan kita begitu, ya. Jadi saya pernah
sekolah dulu di Jerman. Saya bawa anak saya begitu ya. Jadi dia sekolah SD di sana. Di sana SD hanya 5 pelajaran saja, 4 atau 5 ya, 4 kalau salah. Yang pertama adalah matematik, yang kedua adalah seni, yang ketiga adalah bahasa, yang keempat apa ya? Seni itu termasuk menyanyi, menggambar ya. Yang keempat bahasa, matematik, kemudian seni, olahraga apalagi. Jadi betul-betul si pelajar ini diberikan keleluasan untuk berinovasi, begitu ya. Jadi dia suruh kreativitas, dia menggambar, kata dia menyanyi, gitu ya. Kemudian setelah saya bawa ke Indonesia, pelajarannya 12 biji, stres dia, gitu ya. Jadi apa di pendidikan di luar negeri betul-betul mendorong pelajar itu berinovasi, berkreativitas tinggi. Sedangkan kita dijejali oleh apa namanya kurikulum yang besar yang banyak sehingga apa namanya PR yang banyak begitu ya sehingga para pelajar kita tidak lelah ya di rumah sudah tidak punya ini kreativitas ngantuk dan segala macam ya jadi menurut saya kurikulum ke depan ini perlu di ini ya kita memerlukan menteri pendidikan yang betul-betul ini nanti ke depan ini ya. Jadi yang tingkat pendidikan awal, tapi setelah dia di sana di luar negeri itu, setelah mereka sekolah menengah, terutama menengah atas, baru dia dibebani oleh beban load yang cukup berat pelajarannya. Jadi waktu dia masih SD, mereka diberikan kebebasan dan luasaan berkreativitas sebanyak-banyaknya. Mau lari-lari, ya mau seni, mau nyanyi, mau teriak-teriak, mau apa, mau jungkir balik, silakan. Ya, mau dia senangnya olahraga, mau senangnya ini menggambar, silakan, silakan semua begitu. Jadi 3 itu yang penting Maria, matematik, bahasa dan apa namanya seni, ya, seni atau kreativitas. Jadi kalau Anda ada dekat dengan bidang pendidikan ya, coba sarankan kepada Menteri Pendidikan nanti ya, bahwa kurikulum SD kita itu perlu direvisi, ya. Kurikulum SD kita kurang memberikan keleluasaan kepada para murid kita untuk berkembang dan berkreativitas. Kemudian yang keenam, penelitian menerima asumsi kritis tertentu ya. Jadi boleh kita buat asumsi-asumsi tertentu. Penelitian memerlukan pengumpulan dan interpretasi data dalam upaya untuk mengatasi permasalahan yang mengalami penelitian. Ini kok ketutup nih, Indri? Gimana, Prof? Nggak terbaca Kok ketutup ininya? yang nomor 8-nya nih apa nih? Bagaimana caranya? Oke. Oke, sebentar, Prof. Ada hitam nih, gimana cara ngilangannya? Sebentar. Wait, bentar. Di ini Tadi dulu saya ya. nih. Sebentar. Coba full screen atau saya ini? No, no, no full screen. Nanti dari sini, Prof. Hah? Sebentar. Di situ. Ya. Ini ininya nampak terus nih, mute stop videonya nih nampak semua nih. Oke. Sebentar, Prof. Sebentar. Oke. Supaya tampak yang paling bawah aja dulu ya, Prof ya. Iya. Nah, ini Prof, yang bawah tapi agak kecil ya, Gitu. Prof. Maaf. Ya. Nomor 8 Penelitian sudah keluar. adalah secara alamiahnya berputar secara. Nah, ini yang penting ya. Jadi bahwa penelitian itu merupakan suatu cycle ya. Artinya tidak pernah berhenti ya. Jadi seorang peneliti itu dia tidak pernah puas dengan hasil penelitiannya. Ya, berputar terus. Setelah menemukan sesuatu dia ingin, oh, ini belum selesai, dilanjutkan ya. Jadi suatu cycle ya, berkelanjutan, sustainable ya. Seperti roda dia gitu ya. Oke, next. Atau ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Terlalu lambat, Indri ya. Udah 43, tinggal cukup. Oke, bahan dulu lah. Next slide, Indri. Terus, Indri.
Saya nggak bisa akses ya. Oke, ini Prof. Sudah bisa terlihat Prof. Bagian penelitian. Coba yang 7. Slide 7. Prof, izin tanya dong, Prof. Ya, silakan. Prof, Slide misalkan ini. izin Prof ya, pandu Prof. Kalau misalkan hasil penelitian orang itu Prof ya, kan ibaratnya kalau hasil penelitian orang itu Boleh agak keras suaranya. Saya agak keras. hasil penelitian orang Prof, mau kita teliti lagi nih Prof, mau kita bandingkan Prof ya. Kan yang Penelitian penting, orang ya. yang penting kan waktu kan beda, terus subjek penelitian juga beda gitu Prof ya. Ya. Nah, misalkan kita subjek penelitian sama Prof, cuman kita mau bedakan cara metodenya gitu. Metodenya beda gitu, misalkan pengolahan datanya beda, itu bisa nggak Prof? Boleh atau boleh Prof? Misalkan yang si A dulu mengolah datanya pakai SPSS atau pakai MATLAB gitu kan. Nah, kita mau pakai yang metode terbaru misalkan Post Viewer gitu. Itu kita dikatakan plagiat atau enggak Prof? Atau kita karena kan kita mau menguji yang baru gitu Prof, walaupun dengan subjek yang sama gitu Prof. Boleh saja ya, artinya Anda mengadopsi penelitian orang lain, misalnya masalah kasus ekonomi di kabupaten misalnya di provinsi Sumatera Utara misalnya gitu ya. Nah, ini menarik nih gitu ya. Saya ingin coba juga di DKI Jakarta begitu ya. Boleh saja. Jadi Anda melakukan ini ya dengan data yang berbeda, dengan mungkin metode yang sama boleh. Ya. Tapi hasilnya tentu akan berbeda nanti ya. Data DKI misalnya tentu akan berbeda dengan data Sumatera Utara gitu. Misalnya pertumbuhan ekonomi di Sumatera penyebab apa atau faktor-faktor faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara misalnya gitu ya. Nah, Anda bikin faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta gitu. Boleh saja, silakan. Ya. Tetapi yang penting jangan Anda apa? Pengolahan datanya juga beda gitu. Boleh. Anda menggunakan pengolahan data yang berbeda. Ya. Anda boleh menggunakan formula yang sama, boleh. Ya, tetapi akan menghasilkan hasil yang berbeda. Ya. Tapi yang penting jangan Anda menyalin secara full. Itu plagiat, ya, plagiarism. Ya. Jadi nanti pada final ini Anda nanti kita akan ada tes plagiarism namanya kalau nggak salah ya. Jadi minimal itu 20% Anda boleh menyadur punya orang secara murni. Kalau lebih dari itu tesis Anda akan ditolak. Ya, kalau di Malaysia nggak tahu di sini apakah ada tes plagiarism itu atau tidak. Saya nggak ngerti itu. Kalau di sana di Malaysia begitu, maksimum 20%. Lebih 20% Anda akan ditolak, disuruh menulis lagi atau merombak lagi tulisan Anda. Tapi dengan topik yang sama ya, dengan metode yang sama boleh silakan. Nggak ada masalah. Asal misal lokasi berbeda ya atau cara-cara berbeda boleh ya. Karena punya orang inspirasinya sebagai inspirasi ya. Tentu akan Anda setelah Anda melakukan di satu tempat lain ya, tentu akan melakukan secara berbeda. Pasti berbeda dia nanti. Ya. Kecuali Anda salin full begitu ya. Itu pasti akan ketemu dalam plagiarisme nanti. Oke. Jadi Anda juga boleh mengembangkan dari penelitian orang lain. Misalnya penelitian orang menemukan misalnya begitu ya. Oh, ini menarik nih. Mungkin di daerah saya akan berbeda hasilnya. Anda lanjutkan penelitian orang itu. Boleh? Iya. Jadi Prof, boleh. yang kalau itu Prof, misalkan kita mau cari novelty itu kan nggak harus semua serba baru Prof ya. Dengan metode yang beda juga dengan pengolahan data yang beda, itu juga bisa dikatakan novelty juga Prof ya. Metode berbeda tidak masalah, ya. Jadi yang ini, yang yang plagiarisme itu adalah hasil yang sama, ya. Hasil metode sama, hasil sama, ya. Itu yang ya. Harus ada yang Anda bedakan. Saya revisi tadi ya bahwa SPSS adalah tool, ya, bukanlah metode ya, hanya satu alat. Iya, alat bantu SPS untuk dengan mengolah data Excel aja gitu. dengan SPS itu ada alat aja untuk menganalisis data ya. Ya. Tapi yang alat analisis adalah misalnya regresi, itu alat analisis ya. Metode analisis ya.
Ya, tolong Anda pahami semua bahwa SPSS itu hanya alat bantu kita untuk mengolah data, sama dengan Excel. Ya, mungkin yang lebih kembang lagi ada SAS. Ya, ada dalam bidang sosial sosial apa? Ada sosiometri, ada sosio ini ya kalau dalam bidang sosial nanti. Orang lagi booming post viewer, Prof. Ya, oke ada yang lagi yang lain? Boleh saya, Prof? Yadi Mulyadi, Prof. Ya, oke silakan Pak Yadi. Kalau misalnya seperti ini, Prof. Misalnya saya ingin melakukan penelitian terkait dengan pengembangan kurikulum sekolah berbasis berasrama ya, Prof. Ya. Ya. Eh, ada penelitian sebelumnya memang beberapa kasus di beberapa sekolah misalnya ya, ada yang karakteristik Ya. eh, keagamaan gitu ya, ada yang berasrama karakteristik yang umum. Eh, yang sebelumnya itu hasilnya itu membuat model pengembangan sesuai dengan masing-masing kasus di sekolah tersebut yang diteliti. Nah, misalnya Ya. kalau saya ingin melanjutkan nantinya terkait dengan pengembangan model kurikulum, nantinya kan harus ada produk ya. Kalau melanjutkan penelitian-penelitian sebelumnya, eh, itu seperti apa, Prof? Apakah nanti masuknya ke payung penelitian R&D atau seperti apa, Prof? Nantinya, Prof, kalau kita ingin membuat model yang general terkait dengan kurikulum yang diberlakukan di sekolah boarding school, seperti itu, Prof. Jadi nanti di dalam apa namanya di dalam background of study Anda atau latar belakang penelitian Anda cantumkan hasil penelitian orang itu bahwa Anda akan meneliti kelanjutan dari penelitian orang ini, ya, bahwa misalnya di boarding school yang hasil penelitian si Mr. X ini misalnya begitu ya, hasilnya begini, ya. Saya ingin coba bahwa hasil ini mungkin dengan treatment-treatment atau pendekatan-pendekatan atau tambahan-tambahan begini, bagaimana hasilnya? Nah, gitu ya. Misalnya eh, di boarding school tertentu ada 5 paket misalnya diberikan begitu ya. Ya. Tetapi di sekolah Anda tambahkan 2 paket lagi 7 misalnya sebagai contoh. Saya nggak tahu boarding school bagaimana ininya. Ini contoh saja gitu ya. Nah, dengan hasil orang ini, bagaimana adakah peningkatan ya terhadap kualitas siswa atau pelajar ya atau tidak sama saja dengan hasil penelitian orang. Nah, itu boleh Anda di dalam ini dalam hipotesis Anda ya bisa ditolak, bisa diterima nanti gitu. Nah, cantumkan hasil penelitian orang itu di dalam apa namanya background of study atau latar belakang penelitian dan literatur Anda dan di chapter 2 Anda ya di dalam rujukan penelitian hasil review literatur review Anda nanti. Baik, Itu kayak dia. Ya, baik, Jadi Prof. Anda gunakan penelitian Anda orang sebagai dasar background daripada penelitian Anda. Ya. Jadi dikembangkan nanti. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Baik, ya. Boleh kita teruskan? Baik, Prof. Ini slide Ya. Ini 7, coba Prof. agak besar dikit ini agak kecil Baik, Prof. tulisannya. Ya, Prof. Coba besarkan ini kecil nih. Saya nggak bisa akses Indri ininya bahannya. Betul, Prof. Prof tidak bisa karena kebetulan yang menjadi co-hostnya Indri dengan Oh Pak gitu ya. Nanti ajarkan Toto. saya yang upload ini ya supaya saya bisa ini ya. Siap, Nanti Prof. tapi next lah minggu depan lah. Ajarkan Baik, saya Prof. yang ini nanti bisa yang mengatur ininya ya. Oke, Baik, tolong Prof. besarkan Siap, ini Prof. Indri. Sudah, Prof. Ini paling besar, Prof. Kok di saya enggak ya? Enggak Ini terbaca paling besar, halus Prof. sekali ini. Wow. Diklik itunya Full screen. full Sudah, screen. ini sudah full screen. Ini sudah full screen. Full Ini screen nih. belum Bu Indri. Yang Su- itu full screen-nya diklik. Sudah full screen. Di saya kecil sekali nih biasa
kecil nih. Tampilannya Saya tampilan terusin slide itu nggak tampilannya kebaca ini. tampilan slide, mestinya slideshow itu. Oke, sebentar. Kalau begitu. Di Prof kepencet skalanya Prof. Jadi di Prof jadi kelihatan lebih nggak kebaca semua karena ada skalanya yang terpencet Prof. Ini salah pencet saya. Ada skala yang terpencet itu Prof. Hah? Ada zoom yang Prof pencet karena kan di itu ada di samping kanan tuh ada plus minus Prof. Zoom. Sebelah mana ini? Full screen tuh. More. Ini yang dekat skala di bawah bawah kanan. Oh, bentar. Skala. Oh, iya, iya. Oke, oke. Nah, Yang itu, yang sampingnya Bu Indri. Enggak, Slideshow. ikonnya oh, samping kiri, kiri, kiri. samping kiri. Bukan ke kanan lagi. Itu tuh. Ya, Sampingnya, ini. sampingnya. Itu. Betul. Ini Ya, slide. ya Ya itu. itu yang Tadi. Ya itu yang itu. jadi Nah, ini. kolam Sudah penuh. terlihat. Belum. Belum masih muter. Masih kecil ini. Sebentar. Sebentar, saudara-saudara. Oke. Menjadi operator itu memang sesuatu, Prof. Sorry, sorry. Prof, izin. Ini enggak. Ini print screen-nya memang sudah sebesar itu, tapi kok nggak kelihatan ya? Awal pertama tampil gede itu Mbak. Nah sekarang kecil dia. Nah, ini coba terlihat besar nggak? Kecil ini. Kalau di saya sudah besar ini. Ini full screen ini. Coba yang agak diperbesar. Yang pertama kali. Yang pertama kali Kalau yang enggak mana? keluar dulu baru masuk lagi Bu Timbul Indri. tulisan bagan peneliti sama itunya aja. Nggak ada tulisan lain itu. Bu Bu Indri, Indri, share kalau enggak screen-nya stop sharing dulu. semuanya full. Full share Stop screen. sharing baru mulai lagi. Iya, yang sebelum itunya Mbak Indri belum di Sebentar. Sebentar. Nah, kalau sudah begini nih, nervous nih, mulai hormonnya keluar. Ini kelihatan besar nggak? Masih kecil. Full screen. Iya, ini udah full screen, Bapak Ibu. Ini sudah full screen. Seperti semula Mbak. Tulisannya aja. Jangan keluar semua yang ada di atas, bawah, kiri, kanan. Ini di tempat saya sudah full screen. Sudah Itu besar ada semuanya. Bu Indri, Ibu stop sharing dulu baru sharing lagi baru bisa. Karena tampilan Ibu udah full. Oke, sekarang begini. Izin ya, Prof ya. Minta bantuan ke yang lain. Khawatir saya ada trouble. Tolong dibantu untuk share. Pak Toto. Yo, siapa yang bisa? Jangan sampai nanti salah lagi kayak aku. Di grup Mas ya, Bapak Hari. Ibu. Yo, Coba silakan. boleh, coba di datanya di ini Bu, boleh di Sudah saya teks biar masukkan. saya dulu. Ya, Sudah, lihat di grup Hah? Bapak Ibu. Di grup Ini handphone ya. Prof Alfian keluar ya. Wait ya.
Silahkan coba. Kita saling bantu saja ya. Kalau saya lagi ada trouble, silahkan nanti Bapak dan Ibu yang ready. Jadi nggak rame juga gitu. Gak enak ke Oke, profnya. pekan baru Kita dewasa ada aja ya Bapak Ibu ya. tips. Jadi Saya coba di co-host Bu Indri, bisa saya jadi Pak co-host? Toto, tolong bantuannya di co-host ya, Pak Toto. Karena Pak Toto yang buatnya. Bentar. Ya, Ini ini Profnya kelempar, jadi Prof WA saya dulu. share. Nggak Diklik perlu harus. lagi Prof linknya. iya kelempar karena agak petir Pekanbaru Mbak Indri. Oh iya iya. Diklik lagi Prof. Lempar petir. Ada geledek. Enggak Mbak. Di sini cuaca enggak baik. Jaringannya hilang tuh. Iya ini Prof juga kayaknya hilang jaringannya. Belum masuk lagi. Coba dicek sudah jadi co-host belum nih, Pak. Ini Zoom saya itu semuanya bisa share. Jadi coba aja silakan di-share langsung. Nggak Apa? perlu di Iya. co-host. Boleh. Masih kenyang kan? Nah itu sudah. Ini bisa full ini, bisa full screen ini. Ah, ini baru bagus nih. Ya, sip. Mantap. Siapa ini yang share screen? Pak Toto ya? Titik. Oke. Bergiliran saja. Nanti udah ini Bu LT, Bu. Biar bisa. Jangan serahkan sama saya kalau yang ini. Kita ada bagian masing-masing. Ampun Ini ya. izin. Nanti Udah biar sekali-kali saya aja. aja yang share screen deh, biar biar nggak ini saya aja yang share screen Bu Indri nggak apa-apa. Oke, sip. Oke, sip. Oke. Mana? Ada juga di situ gabung-gabung. Kenal sama Pak Denny? Oh, kenal ya? Ingat. Ini baru benar Jemput. nih. Ini pada kemana ini? Aduh, nobar, nobar, Pak Coba Hari. Prof diklik ulang. Diklik ulang yang tadi di-share. Linknya. Link Zoom-nya. Oke, betul Prof. Coba di restart dulu Prof. Iya, iya, iya. Oke Prof. Baik Prof. Terima kasih.
Ini Profnya belum bisa connect. Bersabar dulu sebentar. Sambil nunggu Bapak dan Ibu, ada info dari Prof. Suhendar. Karena Prof. Aji itu jurnal, pembuatan jurnal internasionalnya minta 10 kali pertemuan. Dan di bulan Mei akhir ini sebelum sidang proposal harus sudah tuntas. Bagaimana kalau 1 minggu kita jadikan 2 kali pertemuan setiap mata kuliah? Setuju enggak? Berarti dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Seperti ini terus. Boleh, Bu. Setuju, Bu. Yang lain bagaimana? Berarti cuma 8 kali, nggak 10. Kan cuma 4 minggu. Kalau seminggunya 2 kali, berarti 8 kali, nggak nyampe 10. Kan udah di April Mbak sayang. Di April itu udah 1 kali tatap muka kita. Kapan ya? Sudah. Ini kan ada kali kedua. Nah, untuk selanjutnya kita apa namanya? Kita kalau kalau sepakat ya sampai dengan akhir Mei kita formasikan Senin sampai dengan hari Sabtu. Jadi 3 mata kuliah itu selama 1 minggu 2 kali pertemuan. Bagaimana? Boleh. Boleh ya? Setuju ya, Bapak Ibu walaupun lelah, setidaknya hari Minggu kita bisa free. Ya, bisa gaspol. Ya, setuju Bu Indri. Setuju ya, soalnya gini nggak enak, Ya. Prof udah beberapa kali minta dibuatkan jadwal. Ya saya bingung kalau misalnya tidak berdasarkan kesepakatan bersama nanti rame lagi, ribut lagi gitu. Itu yang Bu harus kita Indri itu hindari tentunya. proposal kalau belum ditandatangan promotor gimana tuh Nggak harus ada diupload masalah, juga. nggak ada masalah. Nanti itu Upload aja Bapak ya. dan Ibu, ya nanti di di luar daripada apa namanya ya, daripada perkuliahan itu nanti ada beberapa poin yang akan diinformasikan hasil daripada pertemuan kita di AUI, Malaysia. di AUI, ya. Sepertinya Nanti itu pernah masuk ada ya. yang harus diregistrasikan dulu. Nanti dikasih tahu cara-caranya Proposalnya Bapak dan Ibu. diupload ke mana Bu Indri? Dikirim ke email kan? Ya, ke email yang kemarin dikirim. Nanti akan dikirim ulang ya. Iya. Aku aja belum sih soalnya kalau Iya. aku udah sih gampang. Aku juga belum soalnya jurnal belum selesai. Tuh CV Bu juga Haji belum LT udah selesai. 2 tuh. Nah, yang Jurnal sudah itu berapa Bu berarti Indri? jurnal 4. Berapa Itu Prof sudah berapa Ya, Prof sudah ada. publishing? malam Prof Alfian Bisa kebetulan kita sudah ada mulai lagi. profnya. Bisa kita Oke, lanjut aja. Nanti Saya diskusi lanjut. saya pakai offline. handphone jadinya Mas, nih. Laptop saya nggak bisa. Ke laptop kok kenapa nggak bisa ya, Indri ya? eh Nanti mungkin harus dicek ulang, Prof. Ya, masih kayak Baik, Prof. gitu. Jadi apa namanya host mau ini Anda katanya. Oh ya. Baik, Waduh, dilanjut, Prof. Terima kasih. pakai handphone malah nggak kebaca. Indri yang bacain satu tuh apa tuh? Baik, Coba dibantu ya. baca. Iya baca. Bagan penelitian, bagan penelitian, bagan penelitian. Gambar Harus pertama sekali merupakan mata saya udah ini. Ya. siklus penelitian sumber LIDI 1997, lembar ke-10, figure 1.1. Yang pertama, bagan penelitiannya adalah penelitian dimulai dengan sebuah permasalahan, sebuah pertanyaan yang belum terjawab di pikiran peneliti. Seperti itu, Prof. Ya. Oke, lanjut yang kedua. Yang kedua, penelitian melihat tujuan dalam suatu pernyataan permasalahan. Bagan ketiga,
Penelitian membagi permasalahan menjadi sub-sub permasalahan yang lebih dapat dikelola. Setiap sub permasalahan mencari petunjuk melalui pertanyaan penelitian yang spesifik atau hipotesis yang sesuai. Bagan yang keempat, penelitian mengajukan solusi sementara terhadap permasalahan penelitian melalui hipotesis yang sesuai. Hipotesis tersebut mengarahkan peneliti dalam mengumpulkan data. Bagan nomor 5, penelitian mencari data diarahkan oleh hipotesis dan dibimbing oleh permasalahan. Data dikumpulkan dan diorganisasikan. Bagan nomor 6, hilang Prof. Pak Heri, Pak Hari. Keluar ya, dari share screen ini keluar. Oke, Apa yang hilang, Bu? ini saja Prof. Dilanjut. Bagan Oke, lanjut. nomor 6, penelitian menginterpretasikan arti data yang mengarah pada pengatasan permasalahan, yaitu memberi konfirmasi atau menolak hipotesis dan atau memberi jawaban terhadap permasalahan yang memulai penelitian itu. Penelitian berbentuk proses siklus berputar ya Prof ya ini. Ya, itu yang seperti saya gambarkan tadi ya. Jadi Seperti itu Prof. ya. Berputar, dan di akhir mungkin ada. Saya udah buka komputer, jadi saya baca komputer mungkin ininya dengan handphone ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa Prof. Baik. Jadi di bahan Prof, saya di terima kasih. komputer ya. Jadi sekarang terus di next ini slide ya. Jadi buka saya baca di. What are the objective of research ya? Next slide jadi ya. Jadi apa tujuan daripada riset? Slide ke berapa? Ke-8 ya. Nah ya. Jadi tujuannya adalah to discover ya, new facts. Jadi menemukan penemuan ya. Jadi Anda mungkin ada sering nonton Discovery ya. Jadi menemukan sesuatu yang fakta ilmiah ya, yang nyata. Kemudian to verify and test ya. Coba memverifikasi dan melakukan tes, uji ya. Jadi data-data atau informasi yang penting. Kemudian melakukan analisis, to analyze even process phenomenon to identify cause of effect relationship. Jadi mencoba menganalisa ya proses fenomena ya, sebab akibat dari suatu hubungan ya. Jadi seperti pendidikan body school tadi ya, sebab akibatnya daripada salah satu aktivitas yang baik. Ya. Cause and effect relationship, hubungan sebab akibat. Lanjutnya to develop new scientific tools ya. Boleh saja kita mengembangkan. Nah, tadi seperti body school tadi mengembangkan dari hasil penelitian orang. Ya. Misalnya dia 5 item ya, kemudian kita tambahkan item-item baru ya karena ada penemuan misalnya tingkat disiplin atau mungkin makan siang gratis jadi sekarang ini ya. Apakah ini mempengaruhi nanti ya konsep and theory ya, to solve and understand the scientific and non-scientific problem ya. Jadi suatu konsep atau teori ya untuk menyelesaikan suatu masalah ya, apakah itu scientific atau non-scientific problem ya, problem yang ilmiah atau non ilmiah. Kemudian to find solutions ya, jadi mencoba mencarikan suatu solusi dari scientific, non-scientific, and social problem ya. Jadi apakah itu secara ilmiah, non ilmiah atau social problem. Jadi dari background yang kita diskusi minggu lalu, kebanyakan daripada background bapak-bapak, ibu-ibu ini adalah yang social problem kebanyakan menurut saya ya. Jadi masalah kesehatan, masalah pendidikan ya, itu yang kita coba mengarahkan kepada scientific. Kemudian to overcome ya, or solve the problems ya. Carikan jalan keluar problem-problem during our everyday life. Jadi permasalahan-permasalahan kita sehari-hari. Jadi seperti saya katakan semula tadi bahwa lebih baik kita beranjak kepada problem kita sehari-hari
dalam bidang pendidikan, nah itulah yang ada kita peneliti karena itu yang ada dalam benak kita sehari-hari, dalam pikiran kita ya. Kemudian apa namanya, dan dalam penulisannya akan mengalir seperti air nanti ya. Jadi jangan sampai Anda lari dari everyday life Anda itu sebaiknya. Kemudian next slide Indri. Jadi kita ringkaskan tujuan penelitian slide ke-9 ya. Indri, Ini yang tujuan penelitian. slide-nya siapa ya? Iya, Prof. Ini, Prof. Terus satu lagi. Oke. Slide berikut. Ini. Next. Next, oke. Slide berapa, Prof? Ini yang Slide mengupload ke-9. slide-nya siapa sih? Ini 8 ke 9. Oke, 8 ke 9. Ini tadi 8, Prof. Ya, sekarang 9. Oke. Ini, Prof. Tujuan penelitian. Ya. Bukan, Baik. Mbak. Siapa yang Ini ngoperate slide-nya? slide siapa ini? Slide-nya itu siapa? Yang sharing slide-nya siapa itu? Ini saya yang slide-nya. Enggak, itu bukan slide-nya Bu Indri. Bu Indri toh. Mbak, Ini slide saya, Pak. yang Sudah. Yang ini, Prof. Yang Slide-nya ngoperate satu lagi. Next. bergerak, Mbak Indri nggak bergerak. Oke, Tetap dari nggak tadi bergerak. Sekarang Oke. host siapa nih? Tadi kan Pak Tujuan Hari penelitian. ini yang mau share screen. Tujuan penelitian. Iya, lanjut. Jadi itu Pak Hari dong maksudnya. Bukan. Ya, Pak Harinya mau Pak Hari atau bagaimana ini? Coba. Oh, udah. Coba lanjut Bu Indri. Jadi yang Wait. ditanya adalah yang di Nggak jalan ya. Slide berikut. Baik, Prof. Bentar. baru betul nih. Ya ini, Ya, Prof. itu. Ya, betul. Baik. Siap. Nah, kalau kita resumekan ya, dari tujuan penelitian tadi, ada 3 hal yang penting di sini ya. Jadi to discover ya, penemuan, to find, kemudian to membuktikan ya, kemudian to develop. Ya, itulah kira-kira tujuan kita tadi. Nah, penemuan biasanya menemukan data baru ya, informasi baru, fact baru. Jadi misalnya seperti virus tadi ya, Anda menemukan COVID-19 ada yang lebih varian misalnya dari India, nah Anda temukan data baru gitu ya. Kemudian Anda membuktikan, jadi dari kegelisahan tadi Anda coba buktikan ya, dari keraguan-raguan tadi. Misalnya dari apa namanya, dari boarding school tadi, setelah hasil penelitian orang ya, saya ingin buktikan bahwa dengan treatment yang baru ya akan menghasilkan begitu, terbukti atau tidak. Jadi hipotesis Anda diterima atau ditolak nanti gitu ya. Atau dengan variabel misalnya pendidikan di sekolahnya Bu Idri ya, salah satu variabel apa namanya, proses pendidikan ya, apakah mempengaruhi nggak terhadap pengembangan siswa begitu ya. Nah, itu kita buktikan gitu. Kemudian develop, pengembangan, memperdalam dan memperluas pengetahuan yang ada. Misalnya Anda menemukan sesuatu begitu ya, misalnya kancing baju ya, kancing baju biasanya lubangnya 4 gitu ya. Nah, Anda ingin menemukan bagaimana sepraktis mungkin memasangnya ya menjadi lubangnya 2 atau tidak perlu pakai lubang misalnya begitu ya, ditempel saja pakai magnet begitu ya. Nah, itu adalah penemuan pengembangan ya, pengembangan dia sudah ada tetapi lebih mempermudah orang ya di dalam hal ini. Nah, sekarang misalnya orang untuk dalam bidang pertanian sebagai contoh ya, untuk menyiram atau memberi hama misalnya gitu menggunakan drone gitu ya. Dulu orang disemprot saja, tapi drone adalah salah satu penemuan baru untuk memperkembangkan agriculture. Nah, itulah tiga resume dari tujuan kita. Next, Indri, slide ke-10.
Ke 11 ya. 11. Lanjut. Ini Prof, terlihat Belum. masih tidak bergerak. Sudah bergerak. Ya. Kaku Ya dia. Allah. Oke deh Prof, ini aja ya. Karena banyak makan durian. Oke. Ya, setelah itu ya. Baik, sebentar Prof. Yang Mbak Indri tuh, tapi kalau orang lain. Oke, kalau Ah, gitu ya. saya aja Mbak. Saya aja yang share screen. Nah, ayolah. Silakan Pak Totok share screen. Sudah 3 orang nih yang mau share screen. Silakan Pak Totok. Ini udah ya? Setelah itu ya. Ah, ini. Ya, betul. Ya. Ya. Macam tujuan penelitian, macam. Macam. Ya, ini ya. Nah, jadi kalau lihat macamnya ya, tujuan penelitian ini ada eksplorasi, ada deskripsi, ada prediksi, ada eksplanasi, ada eksplorasi adalah berkaitan dengan upaya untuk menentukan apakah suatu fenomena ada atau tidak. Sedangkan deskripsi adalah berkaitan dengan kajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain. Kemudian prediksi berupaya mengidentifikasi hubungan berkaitan kemungkinan kita berspekulasi hitung. Jadi misalnya hubungan antara X dan Y gitu ya. Jadi 2 variabel dan bahkan mungkin 3 XY, Z. Kemudian eksplanasi mengkaji hubungan sebab akibat antara 2 fenomena atau lebih ya. Kemudian aksi dapat meneruskan salah satu tujuan di atas penetapan persyaratan solusi dengan bertindak sesuatu. Oke, lanjut slide berikutnya. Yang penting ya. Next, Pak Toto. Nah, riset proses ya. Nah, Anda tidaknya mencoba mengikuti alur ya proses daripada penelitian Anda. Nah, yang pertama adalah idea ya. Ide apa yang akan Anda lakukan ya dalam melakukan penelitian. Setelah Anda memperoleh ide ya, Anda coba lakukan literature review ya. Anda pergi ke pustaka, Anda search jurnal, Anda Google ya. Kemudian Anda coba apa namanya? Kalau misalnya itu di lapangan Anda coba survei lokasi begitu ya. Nah, itu adalah literature review ya. Kemudian Anda coba membangun suatu hipotesis ya. Hipotesis apa yang akan Anda bangun di dalam ini misalnya formula A berpengaruh terhadap hasil ini gitu ya. Misalnya yang sekarang diadakan oleh calon presiden baru adalah makan siang gratis mempengaruhi terhadap gizi para pelajar. Ya. Itu salah satu yang sedang trending misalnya sekarang itu hipotesis Anda ya. Apakah betul nanti dengan makan siang gratis itu apa namanya mempengaruhi terhadap kualitas pendidikan kita, kemudian terhadap gizi para pelajar kita nanti, gitu ya. Nah, pengalaman saya ya bahwa diberi makan gratis itu separuh daripada makan itu tidak dimakan oleh para konsumen. Ya, yang pertama mungkin menunya tidak sesuai, kemudian ada yang tidak cocok, ya segala macam, separuh, jadi mubazir ya. Jadi mungkin Anda coba mungkin para yang bergerak dalam pendidikan, coba ini saya ini ya pengalaman saya ini nyata nggak di sekolah Anda, misalnya kan ada kriterianya nanti Bu Idri ya apa yang akan mendapatkan makan gratis. Separuh ya bahkan lebih itu tidak dimakan ya. Ada nasi kotak, ada pakai besek, ada yang itu ya, itu tidak dimakan, nggak selera dia. Jadi mubazir separuh itu. Coba bayangkan misalnya kalau 480 triliun itu 200 sekian triliun mubazir nanti kalau memang ini apa hipotesa saya ini salah mudah-mudahan ya.
Kemudian conduct a research study ya. Jadi lakukanlah setelah hipotesis itu lakukan penelitian ya. Kemudian ambil data ya. Collect data yang sesuai dengan hipotesa kita tadi dengan research study kita ini tadi ya, dengan konsep-konsep penelitian kita ya. Conduct research study itu membuat konsep penelitian. Kemudian analisa interpretasi data tersebut ya. Kemudian buat menulis laporan dan kemudian mencoba memformulasi ide apa hasil temuan. Kita coba jelaskan satu persatu research idea ya, apa yang jadi research idea kita. Ideas for topic area can come from a variety of sources including everyday experience atau booknya. Jadi bisa berasal daripada pengalaman kita sehari-hari ya. Maka saya sekarang kan dari awal tadi bahwa topik itu apa yang betul-betul kita pahami, apa yang kita alami, apa yang kita lakukan sehari-hari. Bisa juga dari buku ya, dari hasil buku atau dari jurnal yang ada gitu ya, artikel ya, bisa ada sebagai background daripada topik yang akan kita tuliskan ya, yang sesuai dengan bidang Anda. Kemudian bagaimana caranya ya, pick a topic which are interested will help you stay motivated. Jadi yang betul-betul Anda interest ya, jangan topik yang tidak interest, yang tidak ada sukai, yang tidak ada senang ya. Jadi akan akan melenceng nanti ya, kalau tidak ada tengah jalan akan macet. Yang kedua, you do your homework ya, collecting background information or do literary research ya. Kemudian at this stage you do not need to know everything ya. Jadi tidak perlu semuanya Anda ketahui ya. You should read enough to gain solid ya. Yang perlu-perlu saja ya, basic understanding of the current knowledge area. Kemudian keep an open mind ya, jadi dengan pikiran yang terbuka, begin with a general topic area ya, mulai dengan topik-topik yang Anda inginkan. When let your background reading lead you more specific idea. Nah, arahkan kepada yang lebih spesifik nanti. Nah, dari spesifik itu coba buat kritik-kritik, question ya. Anda tulis tentang topik pendidikan tadi ya, tapi Anda ini begini gimana, kalau begini bagaimana, buat pertanyaan-pertanyaan besar dulu ya sebelum Anda melahirkan topik idea tadi. Kalau begini bagaimana, kalau ini bagaimana, sehingga Anda merumuskan suatu topik. Jadi jangan juga sambil berlari-lari sambil tidur kita muncul suatu topik ya, jadi tidak akan muncul begitu saja gitu ya. Jadi istilahnya apa, ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk keluar, jadi harus dari satu kegelisahan dan kegiatan sehari-hari. Nah, kemudian ada kemungkinan Anda kesalahan dalam menemukan suatu topik ya. Yang pertama, topik doesn't interest the student ya. Jadi topik, terus ke next ini ya, next slide ya Pak Toto. Next lagi. Sudah lanjut depannya. Terus satu lagi. Saya udah bacakan tadi ya. Oke, next. Nah, ini ya. Common mistake in choosing a research topic ya. Saya berlari, Anda rupanya mengikuti. Topik doesn't interest the student ya. Jadi topik tidak disukai oleh peneliti ya. Mungkin. Jadi dulu kalau di beberapa ini ada dosen yang mempunyai research project begitu ya. Kemudian mahasiswa ikut dia sebagai research assistant. Nah, gitu ya. Nah, kemudian karena itu ada research assistant, karena gratis ya, dari honor, kemudian diambil sebagai topik penelitian dia untuk S2 atau S3 gitu ya. Padahal dia tidak begitu interest terhadap itu. Nah, sehingga macet di tengah jalan. Jadi riset itu betul-betul harus yang sesuai dengan interest kepada pelajar. Kemudian topik is too difficult, sangat sulit, sehingga seorang peneliti tidak mampu di akhirnya dalam hal ini. Misalnya dosen pembimbingnya memaksakan, kamu harus meneliti ini,
kadang-kadang ya seorang profesor, seorang doktor untuk meraih kepangkatan dia paksakan ya mahasiswanya harus mengambil ini misalnya sesuai dengan bidang pembimbingnya misalnya begitu, tapi mahasiswanya tidak sanggup, too difficult, sangat sulit gitu ya. Nah itu juga akan mengalami kesulitan nanti dalam penelitian. Topik is too broad, ya. Jadi terlalu luas, sangat luas. Misalnya tadi dalam penelitian ekonomi, pengembangan ekonomi Jakarta misalnya gitu ya. Misalnya faktor-faktor pertumbuhan ekonomi di Jakarta gitu ya. Nah, kalau misalnya data tidak cukup ya, itu terlalu luas nanti. Kalau dia bikin Indonesia misalnya gitu ya, data tidak mendukung kemampuan dia tidak ini ya. Nah, itu terlalu luas. Ambillah topik penelitian yang sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kita batasi kecamatan, atau kalau sekolah, satu sekolah atau beberapa sekolah, ya. Jangan terlalu misalnya minggu kemarin ada apa namanya kabupaten kemarin ya, itu terlalu luas namanya, too broad gitu ya. Bapak Ibu apa teman? Ibu atau Bapak kemarin? Jadi sekolah-sekolah di kabupaten. Ibu ya, itu apa kabupaten kemarin ya kalau nggak salah atau provinsi ya. Terlalu, itu too broad itu ya, too broad terlalu luas itu. Jadi batasi saja, boleh kecamatan, boleh ini ya. Kita yang penting hasilnya memuaskan gitu ya. Kemudian sticking with the first topic that come to mind ya. Kadang-kadang kita punya ide pertama begitu ya. Tapi kita terus strict ya. Jadi dengan topik yang pertama itu, jadi susah kita lari. Jadi kalau istilah anak sekarang tidak move on, tidak move on ya. Jadi kita tidak mau berpindah dengan topik-topik baru yang sesuai dengan kemampuan kita ya. Jadi move on ya, jangan terlalu terpaku pada topik pertama yang ternyata dalam pikiran kita. Kemudian inadequate literatur on the topic. Jadi literatur tidak cukup mendukung ya, dalam topik kita ini. Misalnya ada seseorang yang ingin meneliti topik tertentu atau baru gitu ya, tapi penelitian-penelitian dalam bidang itu terlalu terbatas, sedikit sekali gitu. Ada kalau salah minggu kemarin ya, juga ada menyampaikan bahwa topik yang disampaikan kurang sekali penelitiannya gitu ya. Sehingga nanti dalam ini dia mengalami kesulitan dalam mendukung hasil penelitian. Kecuali dia betul-betul sudah ahli ya, ingin menemukan hal yang baru, kemudian penemuan baru misalnya, terus seperti Newton menemukan teori relativitas sebagai contoh gitu ya. Itu baru ya, nggak ada masalah ya. Kalau kita yang ini baiknya ada didukung oleh literatur yang memadai. Oke, next slide, Toto. Literatur review ya. Bagaimana Anda mencoba mereview literatur gitu ya? Cari literatur. To find or publish research report that define current state knowledge. Jadi tolong cari yang terbaru ya, riset-riset yang publish. Kemudian identify a gap knowledge based on your study with attempt ya. Jadi identifikasi batasan pengetahuan ya terhadap yang Anda pelajari ya. Once you are familiar with what currently known and what is currently being done in this area, your task is simply to extend the current research one more step. Jadi kita boleh meningkatkan seperti yang tadi ya, dari literatur tadi itu boleh kita extend the current research one more step. Ya. Kita bisa lebih tingkatkan kepada yang lebih baru, lebih tinggi, ya, lebih baik daripada yang sudah ada. Ya. Bisa penelitian orang, bisa penelitian kita sendiri. Misalnya Anda penelitian S2 dulu menemukan misalnya begitu ya. Tapi Anda belum puas, Anda coba dengan variabel-variabel tambahan ya untuk penelitian S3 ini. Boleh ya. Jadi boleh Anda melanjutkan penelitian S2 Anda untuk penelitian S3, tapi tidak mengcopy paste daripada hasil penelitian S2 Anda. Anda sebagai literatur tadinya atau sebagai background study dalam penelitian S2 Anda meningkatkan ya. Oke, next yang ketiga, step 3. Construct hypothesis. Nah, coba bangun hipotesis ya. Hypothesis from foundation of research study, therefore it's essential that we develop a good research hypothesis.
Jadi hipotesis ini merupakan fondasi ya daripada studi Anda. Jadi setelah Anda membaca, setelah Anda membuat background of study, ada bangunlah hipotesis. Misalnya apa namanya, salah satu tadi kurikulum ya yang ada mempengaruhi terhadap kualitas siswa ya, atau makan siang gratis tadi berpengaruh terhadap kecerdasan dan gizi siswa ya. Sebagai contoh ya, itu yang paling hot news sekarang ya. Jadi bangun hipotesis sesuai dengan apa yang Anda inginkan, kegelisahan Anda tadi. Kemudian step 4, conduct a research study ya. Lakukan tadi, choose a research strategy, technique involves deciding general approach you will take to evaluate your hypothesis ya. Jadi bangunlah strategi atau teknik ya. Apa yang Anda gunakan? Misalnya Anda menggunakan deskriptif ya, atau apa namanya, kualitatif, kuantitatif. Bangunlah itu ya. Kemudian jadi itu nanti minggu depan kuantitatif kualitatif nanti kita sampaikan chapter minggu depan. Kemudian select a research design. Nah, involve make decision about the specific method procedure you will use to conduct research study. Nah, desainnya bagaimana ya? Jadi Anda akan mengambil sampel misalnya 100 orang ya. Ada teknik pengambilan sampel ya, kalau Anda penelitian lapangan misalnya gitu ya. Ada metode sampling method namanya gitu ya. Kalau di dalam S2 itu ada pelajaran. Kalau tidak, Anda harus membaca lagi tentang sampling method nanti ya. Kalau Anda penelitian lapangan ya, baca lagi tentang sampling method, bagaimana teknik pengambilan sampel. Jadi tidak bisa ditetapkan begitu-begitu saja ya. Ada dalam penelitian sosial, misalnya dengan populasi sekian, kita boleh mengambil minimal 60 sampel misalnya, atau 30 sampel. Kita cari betul syarat-syarat dari penelitian. Kemudian setelah riset design, kemudian Anda gunakan metode analisis apa yang Anda gunakan. Dan menggunakan regresi sederhana, regresi ini menggunakan SEM ya, kemudian menggunakan lain-lain ya, terserah nanti sosial analisis ya, sesuai dengan bidang Anda masing-masing. Nah, kemudian lakukan tadi itu sendiri ya. Next slide berikutnya, collect relevant data. Nah, kemudian melakukan data pengambilan data primer ya, sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan desain tadi ya. Berapa sampel yang Anda perlukan ya? Apakah Anda menggunakan kuesioner nanti ya? Apakah hanya wawancara lapangan saja menggunakan rekaman ya? Misalnya dalam kualitatif Anda mungkin cukup mewawancarai para responden misalnya, tapi dengan data yang lengkap ya, menggunakan snowball, terserah nanti ya yang Anda gunakan. Nah, koleklah data itu ya sesuai dengan desain Anda tadi. Kalau Anda yang perlu data 60 responden, nah pilih 60 responden. Kalau Anda perlu menggunakan apa namanya, kuesioner, isilah 60 kuesioner itu ya. Atau kalau Anda kualitatif tadi, berapa responden yang perlu Anda wawancari, atau tokoh-tokoh apa saja yang perlu Anda wawancarai, misalnya dari kepala desa, ya, Pak RT, Pak RW, kemudian tokoh-tokoh masyarakat, misalnya begitu ya. Atau misalnya dalam kesehatan, Anda mungkin perlu wawancara para dokter, para pasien, misalnya begitu ya, yang menderita penyakit tertentu, begitu ya. Nah, itu harus tertuang di dalam desain penelitian tadi. Ya. Nah, itulah dalam pengumpulan data. Kemudian step ke-6, analisis interpretasi data ya. Once the data have been collected, now you are ready to draw conclusion ya. Nah, dari data itu Anda boleh mencoba merumuskan. Itu Anda coba deskripsikan dulu data itu. Kalau Anda ada data primer, Anda buatlah tabulasi data dulu, mungkin menggunakan Excel, menggunakan apa ya, sehingga Anda bisa merumuskan. Kalau perlu dibuat grafik-grafik ya, kalau perlu buat diagram-diagram ya, sehingga Anda bisa mendapat kalkulasinya, konklusinya.
dari data lapangan tadi. Kalau Anda dari misalnya deskriptif data atau kualitatif tadi, Anda coba sistematikan data lapangan Anda sehingga Anda coba susun konklusinya. Nah, kalau memerlukan statistik, gunakan statistik data ya to examine and evaluate the data ya. Jadi misalnya Anda perlu pengolahan data primer tadi menggunakan pengolahan data statistik, silakan gunakan ya untuk mengurus data. This info drawing graph ya, seperti grafik, computing means and correlation, kalau perlu menggunakan hubungan korelasi ya antara satu variabel dengan variabel lainnya dan seterusnya ya, tergantung alat atau tool yang Anda gunakan nanti. Next 7 ya, step 7. Slide berikutnya coba ya. Kemudian report the result ya, describe what was done ya. Apa yang terjadi, apa yang Anda peroleh ya. Kemudian apa yang Anda temukan, what was found ya. Dari data-data yang Anda deskripsikan tadi, Anda tabulasi, Anda sistematiskan tadi, apa sih yang terjadi di lapangan ya. Apa yang Anda temukan secara spesifik misalnya, how to find in the world interpreted. Kemudian Anda coba interpretasikan ya dari temuan-temuan Anda tadi. To reason the report research result ya, the result become part of the general knowledge base that people can use answer question or to generate new research idea ya. Nah, hasil penelitian ini harus Anda sadari bahwa ini general knowledge setelah Anda publish ya. Dan mungkin bisa akan Anda gunakan atau digunakan oleh orang lain nanti sebagai dasar tadi. Sebagai contoh Bapak yang boarding school tadi ya, hasil penelitian orang bisa kita gunakan untuk pengembangan penelitian kita. Tidak copy paste. The research procedure is public, so it can be replicated or repeated by other research. Nah, kedua menjelaskan bahwa ini nanti milik publik setelah Anda publikasikannya dan boleh akan direplikasi atau dikembangkan oleh peneliti lain. Jadi seperti tadi Anda jangan ragu dan jangan takut mencoba mengadopsi penelitian orang. Yang penting jangan menyalin full 100% dari penelitian orang. Ya. Setelah dia publikasi itu milik publik. Ya. Jadi makanya Anda diminta membuat jurnal-jurnal ya. Itu menjadi milik publik nanti. Oke, next step berikut. 8. Refine or formulate idea. If your results support your original hypothesis, it does mean that you have found a final answer. Ya. Jadi walaupun hipotesis Anda itu sesuai dengan hipotesis Anda, penelitian Anda, tapi itu belum merupakan hasil penelitian yang final ya. Instead, a new information from your study simply means that it's now possible to extend your original question. Dapat dikembangkan menjadi pertanyaan berikutnya. Itu new domains or make the research question more precise. Result that do not support your hypothesis also generate new question. Boleh saja nanti ya hasil penelitian Anda tidak mensupport hipotesis Anda ya, tapi ya dapat menjadi new question, dapat menjadi pertanyaan baru. Tidak masalah, Anda jangan takut hipotesis A Anda misalnya A begitu ya, tapi hasil temuan Anda tidak sama, tidak apa-apa, teruskan saja penulisannya bahwa hipotesis saya ditolak rupanya ya, rupanya salah hipotesis saya, nggak ada masalah. Yang penting Anda sudah mencoba membuat suatu hipotesa gitu ya. Jadi jangan takut, Prof, hipotesis saya tidak sesuai ini, tidak masalah. Yang penting apa reason daripada ditolaknya penelitian, tapi hipotesis Anda tadi. Jadi jangan Anda takut misalnya setelah Anda buat hipotesis A, kemudian hasil penelitian Anda menolak, tidak support ya. Teruskan saja penulisan Anda, yang penting hipotesisnya ditolak. Tapi yang penting dalam analisis nanti, dalam analisa Anda bahwa kenapa ditolaknya itu Anda harus jelaskan secara ilmiah. Nah, tabel dengan Excel kita tadi, hasil temuan orang tadi itu Anda adu nanti. Ya. Itulah hasil analisanya mengadu, menurut si ini rupanya begini, menurut si ini begini ya. Nah, itulah akan membantu kita nanti yang tabel Excel yang Anda buat tadi. Research is not linear, start to finish process. Instead, the process is spiral.
or cycle that keep returning to a new hypothesis to start over again. Ya. Terjemahannya, penelitian bukanlah suatu proses yang linear yang dimulai dari awal sampai akhir. Sebaliknya, proses adalah seperti spiral atau lingkaran yang terus kembali ke hipotesis baru untuk memulai kembali. Jadi orang yang meneliti ini dia tidak pernah akan selesai, terus menerus ya. Dia berputar terus, setelah menemukan A, dia ingin lanjut. Nah, itulah seorang profesor biasanya ya, dengan tidak pernah puas dengan hasil penelitiannya. Setelah menemukan sesuatu, dia lanjutkan lagi. Wah, ini kurang ini, gitu ya. Ini kurang nih, terus lagi ya. Nah, itulah hasil penelitian yang tidak pernah, merupakan cycle ya, berputar terus. Next. Ini agak kebut aja sedikit. Jam berapa? 15 menit lagi ya. Agak kebut aja dikit ya. Ciri-ciri penelitian ilmiah bertujuan purposiveness, sistematis, empiris, objektivitas, kritis, kritik, realisasi, replikasi, ini biasa saja ya. Terus lagi, next. Penelitian terapan hubungan aplikasi dan teori untuk pecahan masalah. Fokus penelitian terapan adalah somewhat different. Ya. Jadi sesuatu yang berbeda. Ya. Penelitian terapan ingin menjawab atau mencari solusi pemecahan masalah-masalah kebijakan spesifik atau pemecahan masalah sosial mendesak atau membantu praktisi menyelesaikan tugas-tugas. Artinya penelitian dasar merupakan penelitian atas satu masalah tertentu untuk menemukan solusi yang dapat diimplementasikan bagi penyelesaian masalah atau membantu membuat keputusan yang baik. Next. Tipe-tipe penelitian terapan. Yang pertama ada penelitian evaluasi, evaluation research. Yang kedua penelitian pengembangan, development research. Yang ketiga penelitian tindakan atau action research. Jadi ada evaluasi, ada penelitian pengembangan, development research, ada action research. Evaluasi ya biasanya itu adalah proyek-proyek atau program-program yang sudah dilakukan ya, proyek-proyek pemerintah misalnya sebagai contoh gitu ya. Itu untuk melihat manfaat atau impact dari para program atau proyek terhadap masyarakat, lingkungan maupun negara. Misalnya impact proyek bendungan, jalan tol, bansos terhadap masyarakat. Misalnya Anda dalam bidang ekonomi misalnya ya, saya nggak percaya nih jalan tol nih betul-betul bermanfaat terhadap masyarakat. Nah, kita cobalah bagi terhadap ekonomi tinggi, manfaatnya bagus karena mempercepat transportasi. Ekonomi menengah cukup mendukung, tetapi sedang-sedang saja. Ekonomi lemah, ya, malah mereka terpinggirkan, kata Rocky Gerung ya, terpinggirkan. Mereka tidak bisa berusaha lagi. Dulu jalan itu tempat dia berjualan ternyata sekarang sudah tidak bisa. Contohnya begitu, dampaknya gitu ya. Atau apalagi dampak misalnya program hilirisasi sekarang trendy begitu ya. Apakah dia bermanfaat untuk ini, untuk pengembangan ekonomi wilayah? Nah itu biasa penelitian evaluasi. Evaluasi biasanya dilakukan terhadap sesuatu kegiatan yang sudah berjalan. Evaluasi research sering disebut deskripsi, tetapi dapat evaluasi. Evaluasi menggunakan step teknik penelitian, survei, dan dapat juga digunakan teknik eksperimental biasanya lebih. Dua tipe penelitian evaluasi, formatif dan sumatif. Formatif monitoring yang sedang berjalan atau buat balik. Sumatif dapat melihat pada final program outcome ya. Jadi formatif ini dia baru sedang berjalan, belum selesai gitu ya. Kemudian kita coba evaluasi. Jadi ada midterm evaluation namanya ya, dalam kadang-kadang dalam evaluasi ini dia tidak terlalu mendalam. Penting dia ini gitu ya. Misalnya jalan tadi ya, jalan tol tadi misalnya jalan tol Becakayu, kawan-kawan di Jakarta begitu ya. Mengapa sekarang Becakayu tidak begitu ramai begitu ya? Mungkin ada yang salah dalam desainnya mungkin begitu ya. Nah, itu format yang sedang berjalan itu formatif, tapi yang sudah selesai itu sumatif. Kemudian next, nomor 2, pengembangan.
Dan pengembangan development research, penelitian pengembangan diarahkan untuk mengembangkan produk-produk atau proses produktif yang dapat digunakan di pasar. Tujuan utama adalah mendapatkan produk baru, proses baru atau produk baru dengan tidak efektif dan yang tinggi, gitu ya. Jadi misalnya orang meneliti alat-alat pertanian, gitu ya. Biasanya orang pakai dulu nenek moyang kita pakai kerbau, bajak sawah, misalnya gitu ya. Nah sekarang ada alat menggunakan traktor, hand tractor, gitu ya. Nah, kemudian setelah hand tractor berkembang lagi dengan yang lebih tinggi, misalnya menggunakan traktor yang lebih bermesin besar, begitu ya. Atau mungkin menggunakan apa lagi helikopter dan seterusnya ya. Nah, itu pengembangan development dari sudah ada dikembangkan lagi untuk mencapai aktivitas yang ya. Atau misalnya ini varietas baru ya. Kawan-kawan di IPB sebagai contoh ya, misalnya menemukan varietas padi varietas A sebagai contoh ya, dia cukup 3 bulan ya, hasilnya begini 8 ton per hektar sebagai contoh ya. Kemudian ditemukan hasil penelitian baru, ini bisa 2,5 bulan, hasilnya produksinya 9 ton per hektar. Kemudian diteliti lagi bisa lebih cepat lagi, bisa 2 bulan bisa panen. Nah itu adalah development research ya, pengembangan dari yang sudah ada dikembangkan lagi untuk pengembangan, dan itu bisa digunakan oleh masyarakat banyak untuk pasar. Kemudian next nomor 3, action research. Action research, penelitian tindakan. Action research penghubungan antara penelitian dan tindakan sosial. Penelitian tindakan dilakukan untuk segera hasilnya digunakan sebagai dasar tindakan masalah, yaitu dengan solusi segera atau immediate solution. Jadi ada sesuatu kegiatan masalah tertentu ya, tapi diperlukan action cepat. Misalnya terjadi banjir bandang misalnya gitu ya. Apa penyebabnya banjir bandang ya? Kemudian karena bendungan jebol misalnya begitu ya. Actionnya adalah memperbaiki bendungan atau memperbaiki. Kemudian petani tidak kekurangan air. Kemudian saluran irigasinya macet. Nah, jadi memperbaiki, menata kembali saluran irigasi. Atau kesehatan masyarakat di suatu daerah sangat rendah ya. Nah, misalnya suatu desa ini kemudian dia teliti ternyata akses transportasi ke sana sulit, kemudian sehingga dokter-dokter atau para medis tidak bisa menjangkau daerah tersebut. Atau misalnya penyakit menular di sana berkembang cepat karena mungkin daerah sana sanitasi kurang, daerahnya kumuh misalnya ya. Kemudian saluran air tidak baik dan segala macam ya. Itu itu action research. Oke, next. Tipe penelitian penjelasan, causal explanation merupakan penjelasan tentang apa penyebab beberapa fenomena. Causal explanation merupakan penjelasan tentang apa peran abstrak atau hukum yang memberi keterangan yang memuaskan secara sistem. Kemudian tiga interpretasi yang bertujuan untuk pemahaman. Next. Kemudian pendekatan ilmiah dan ilmiah dimulai dari hasrat ingin tahu ya. Jadi Anda meneliti itu keinginan tahuan yang tinggi ya. Kemudian Anda buat pertanyaan-pertanyaan, kemudian Anda coba membuat pembenaran ya, berdasarkan pengetahuan yang benar. Jadi bisa Anda melakukan pendekatan secara ilmiah maupun non ilmiah ya. Next. Kemudian ada beberapa langkah dalam metode ilmiah. Yang pertama merumuskan masalah, kemudian mengadakan studi pustakaan, kemudian menentukan model untuk menguji hipotesis, kemudian mengumpulkan data, kemudian menyusun analisis dan memberikan interpretasi, kemudian membuat analisis di kesimpulan, kemudian membuat laporan ya. Kemudian next, asumsi batasan dalam metode ilmiah, terdapatnya ketentuan regulasi dan urutan order terjadi suatu kejadian selalu ada kaitannya dengan dan tergantung dengan kejadian lain yang pendahulunya. Kemudian ada kontinuitas dan proses penelitian dan pengetahuan yang dapat dari penelitian harus dapat dikomunikasikan. Nah, jadi hasil penelitian Anda kenapa harus dipublikasi ya? Supaya salah satu alat untuk mengkomunikasikan dengan lain. Jadi
para ilmuwan, ya. Jadi kalau Anda berbicara jurnal-jurnal internasional begitu ya, itu adalah walaupun mereka tidak saling kenal, tetapi hasil penelitian mereka itu merupakan alat komunikasi antara satu dengan yang lain. Ya. Bisa dalam satu bidang, misalnya bidang ekonomi ya, ada jurnal terbaru misalnya gitu ya. Si Mr. John bisa menemukan di Amerika ya, dia mempublish tentang ekonomi Amerika saat ini ya akibat perang Israel dengan Palestina ya, gitu ya. Nah, kemudian si peneliti B di Eropa tertarik penelitiannya. Anak itu mereka berkomunikasi walaupun mereka berjauhan dan tidak kenal ya. Ya kan di situ tidak ada email, Prof ini sangat menarik ini. Tapi menurut saya ada faktor lain yang mempengaruhi ini. Oh ya boleh saja nanti di ini ya. Itu salah satu forum komunikasi antara jurnal. Jadi Anda nanti dalam hasil penelitian Anda, kenapa harus dipublish ya? Saya sarankan kepada Indri atau kepada Pak Toto ya, bilang kepada Pak Hendar untuk PhD cukup 2 saja publik, jangan 4 gitu ya. Berat sekali 4 itu. Ya. Jadi sarankan kepada dia, di Malaysia hanya 2 itu ya. Kalau 4, Anda hanya membuat itu terus dan tidak selesai-selesai nanti disertasi Anda nanti ya. Cukup 2 karena proses publikasi lama biasanya ya, sampai berbulan-bulan dan berkawan saya sampai tahun ya. Terus sekarang dia udah ujian karena publikasinya mahasiswa saya dari Nigeria ya. Dia publikasinya belum, dia belum bisa dapat ini, belum bisa diwisuda karena publikasi belum, lama sekali ya. Karena ditolak terus oleh jurnal gitu. Jadi Anda bersama-sama menyarankan ya, harus bersama-sama, jangan sendiri-sendiri ya, bersama-sama secara aklamasi, kalau perlu buat bersama surat ya kepada Pak Prof Hendar, cukup 2 saja ya. Di sana 1 publish, 1 diterima ya. 1 sudah dipublish, 1 diterima. Itu sudah berat itu. Ya. Itu saran saya ya. Tolong disampaikan pada Pak Hendar, jangan 4. Kalau 4 berat. Next. Penelitian ilmiah. Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai suatu masalah, dapat fakta, konsep, dan konsep dan teori. Penelitian ilmiah adalah rangkaian pengamatan bersambung ya, berakumulasi dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan. Jadi dia sambung menyambung seperti misalnya yang tadi boarding school tadi, hasil penelitian orang adalah ini, kemudian disambung lagi oleh ini. Nanti mungkin hasil penelitian Bapak ini tadi ya disambung lagi oleh penelitian lain. Jadi dia sambung bersambung dia ya, berakumulasi dan melahirkan teori-teori yang mampu menjelaskan kelemahan. Fungsi penelitian ilmiah adalah yang pertama menemukan suatu pengetahuan baru ya, new information ya. Kemudian menguji kembali pengetahuan atau hasil penelitian yang ditemukan sebelumnya, mengadakan verifikasi, kemudian mengembangkan pengetahuan hasil penelitian yang telah diuji kebenarannya, kemudian mencari hubungan antara pengetahuan baru ditemukan dengan pengetahuan yang lain, kemudian mengadakan ramalan ya atau prediksi ya atau interpretation dan temukan hubungan-hubungan sebab akibat dengan pengetahuan yang baru. Jadi ramalan ini, nah jadi Excel tadi ya rangkuman atau resume hasil Anda men-search jurnal dan buku literatur tadi adalah itu yang bisa menghubungkan Anda hubungan satu dengan yang lain. Kalau Anda tidak buat itu ya Anda hanya tulis-tulis saja, Anda akan sulit untuk mengkaitkan satu dengan lain. Ya, jadi mulai dari sekarang Anda buat Excel, nanti dibuat 5 kolom ya, 5 kolom. Yang pertama adalah judul, kemudian author, kemudian yang ketiga adalah tujuan, yang keempat adalah teori yang digunakan, teori dan analisis yang digunakan, kemudian yang keempat adalah hasil ya. Oke, thank you ya. Jadi itulah ini kita malam ini sudah pukul pas sekali ya. Pandai Indri mengatur waktu. Ada
pertanyaan silakan. Saya berikan waktu beberapa menit. Izin tanya, Prof. Ya, silakan. Untuk penemuan baru, Prof, mekanisme Ya. apa yang perlu dilakukan atau prosedur apa yang dilakukan sehingga pengakuan terhadap penemuan kita itu benar? Karena kan seperti yang kita ketahui bahwa banyak mungkin ada penemuan metode, penemuan cara, penemuan apapun itu kan. Nah ini mekanisme apa yang perlu dijalani, Prof? Dan mungkin siapa yang berhak untuk menyatakan bahwa ini adalah penemuan baru? Mohon petunjuknya, Prof. Ya, untuk penemuan baru, Anda harus mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi apa hasil-hasil yang sudah ada. Bapak dalam bidang apa, Pak? Di PhD ini saya ngambil ekonomi finance and management, Prof. Nah, finance and management ya. Jadi Anda coba identifikasi ya, seperti saya katakan tadi, coba Anda deskripsikan atau identifikasi sejauh mana dalam finance ini penelitian-penelitian yang sudah ada. Ya, kalau penelitian sudah ada itu, kemudian Anda lanjutkan penelitian yang ini, ya, new, ya, ada hal yang baru, beda dengan orang yang lain. Nah, kalau itu beda dengan orang lain, itu adalah penelitian baru. Nah, kalau Anda penelitian baru ini, Anda bisa juga usulkan kepada patent, lembaga paten ya. Jadi Anda bisa usulkan lembaga paten, nanti Anda akan diletakkan, nanti lembaga paten akan kan dia punya data semuanya ya, kalau memang itu baru, menganalisis ya. Kemudian Anda nyatakan bahwa penelitian Anda betul-betul baru. Nah, dia menelitikan untuk penelitian baru. Jadi memang belum ada yang lain. Jadi kalau di dalam PhD research itu namanya novelty, hal yang baru ya. Jadi sebaiknya memang PhD research-nya adalah hal yang baru, novelty-nya. Apa yang baru? Ya. Kalau Anda di perguruan tinggi terkemuka, jadi ditanyakan apa novelty-nya? Apa yang baru dari penelitian Anda ini? Kalau enggak dilemparkan ini kita tesis kita itu. Nah, itu. Perlu ada novelty. Ya. Kalau memang betul-betul baru, misalnya produk misalnya seperti saya katakan kancing atau panci atau kompor misalnya begitu ya. Kalau itu baru, nanti Anda bisa inikan kepada paten. Seperti contoh Habibie ya. Habibie menemukan hanya sayap pesawat terbang ya. Dari Boeing gitu ya. Dari Boeing. Kemudian karena dia yang pertama menemukan, diajukan ke lembaga paten di Jerman. Nah, itu yang baru. Nah, sampai sekarang karena paten itu digunakan oleh orang lain. Jadi kalau Anda menemukan paten ini baru, kalau paten itu digunakan oleh orang, Anda akan mendapat royalti secara terus-menerus. Baik dalam ekonomi, sosial, segala macam ya. Anda akan mendapatkan royalti yang tidak sedikit di dalam bidang ini. Jadi kalau Anda menemukan hal yang baru, itu luar biasa. Bagus sekali itu kali ini ya. Terima kasih, Prof. Silakan kalau ada yang lain pertanyaan. Masih ada? Kalau tidak, kita minggu depan tentang penelitian kuantitatif dan kualitatif ya. Jadi Anda sudah mencoba memisahkan diri nanti ya. Oh, saya tertarik atau memang bidang saya tentang kualitatif ya. Oh, saya bidang saya tentang kuantitatif. Nah, itu nanti ya. Jadi Anda memisahkan diri dari 22 24 kita. Nah, itu separuh misalnya kuantitatif, separuh kualitatif. Oke. Masih ada yang lain kawan-kawan? Silakan. Kalau tidak, sudah pukul 9:03. Boleh kita akhiri pertemuan kita malam ini? Ya, Prof. Baik, Prof. Bisa, Prof. Boleh ya. Oke, saya menyampaikan mohon maaf tadi sedikit ada gangguan ya. Akhirnya pakai handphone ini juga.
Handphone ini serbaguna memang ya. Oke, terima kasih. Selamat malam semua. Selamat istirahat ya. Malam, Prof. Assalamualaikum Makasih, warahmatullahi Prof. Terima kasih, Oke, Prof. kita ketemu Selamat malam, Prof. jamnya tetap ya. Semuanya. Jam Thank tetap you. jam Ya. jam 7 ya minggu depan ya. Ya, Prof. Ya, kalau ada Nanti perubahan kasih tahu ya. disampaikan kembali, Prof. Ya, Baik. diingatkan. Oke, salam semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Liv ya. Oke.